Selamat malam, saya Eko Zainuddin, mahasiswa UT dengan NIM 0487149996. Dalam kesempatan ini, saya akan membuat tugas praktikum mata kuliah jaringan komputer dengan kode MSIM 4204. Di sini saya telah menyiapkan CMD atau command prompt dan akan langsung memulainya. Pertama-tama, saya akan memasukkan perintah cd. cd ini perintah untuk berpindah ke direktori tertentu. Contohnya, saya akan berpindah ke direktori D di komputer saya. Saya akan masuk ke salah satu folder yang telah saya buat. Saya sudah masuk ke direktori D, kemudian saya akan masuk ke folder kuliah, kemudian cd ke. Nah, saat ini saya sudah masuk ke direktori D di folder kuliah dan folder UAS THE. Berikut untuk komen cd. Kemudian saya akan masukkan perintah cls. CLS ini kepanjangan dari clear the screen, berfungsi untuk menghapus atau membersihkan semua konten atau komen yang ditampilkan di layar CMD atau command prompt. Di sini saya sudah ada beberapa perintah, saya akan meng-clear screen-nya. Tampak telah bersih layarnya, dan kemudian saya akan memasukkan cls/tanda tanya. Untuk cls/tanda tanya ini menampilkan deskripsi singkat tentang fungsi dan sintak perintah cls yang digunakan untuk membersihkan layar atau menghapus semua konten yang ditampilkan di layar. Berikutnya dir/tanda tanya. Untuk dir/tanda tanya ini menampilkan informasi bantuan atau melihat deskripsi lengkap tentang cara menggunakan perintah tersebut. Contohnya adalah dir/e. Untuk dir/e untuk menampilkan file dengan atribut tertentu, atau bisa juga dan seterusnya sampai dir/c fungsinya sebagai berikut, dan dir/d, ln, dan seterusnya. Kemudian ipconfig. ipconfig menampilkan informasi dasar konfigurasi jaringan pada komputer, seperti IP address, gateway, dan subnet mask. Berikut tampilan dari ipconfig di laptop saya. Berikut adalah IP address yang terdapat di komputer saya atau di laptop menggunakan WiFi, dan berikut adalah gateway-nya. Kemudian ipconfig/all. ipconfig/all ini menampilkan informasi lebih lengkap tentang konfigurasi, termasuk hostname, DNS, spesifikasi koneksi Ethernet atau WiFi, dan status DHCP. Berikut adalah tampilannya untuk ipconfig/all. Kemudian ipconfig/tanda tanya. Perintah ini untuk memberikan informasi atau deskripsi singkat tentang penggunaan dari komen ipconfig itu sendiri. Ada bermacam-macam isi untuk perintahnya. Ada ipconfig all, release, renew, flush DNS. Nanti kita akan mencoba untuk renew, release, flush DNS, dan lainnya.
kemudian ipconfig/release. ipconfig/release ini melepaskan alamat IP yang saat ini digunakan oleh komputer kita. Kemudian saya akan masukkan ipconfig/renew. ipconfig/renew ini untuk memperoleh alamat IP baru dari server DHCP yang tersedia. Nah, berikut sudah dapat alamat IP-nya dari WiFi yang saya gunakan. Berikutnya ipconfig+DNS. Ini menghapus cache DNS untuk memperbaiki masalah terkait DNS. Terlihat untuk statusnya telah sukses hapus cache-nya. Kemudian ipconfig/register DNS ini digunakan untuk meregistrasikan atau refresh ulang DNS yang tadi dihapus. Berikut untuk keterangan dari register DNS-nya. Berikutnya saya akan memasukkan komen ping. Jika ping saja maka tampilannya akan seperti ini. Jadi saya akan mencoba ping ke arah DNS Google saja yang umum. Berikut tampilan untuk ping ke arah DNS Google. Mengirim paket TCP echo request ke alamat IP yang ditentukan untuk memeriksa koneksi jaringan. Di sini saya telah ping ke Google. Berikutnya coba saya akan ping ke detik. Ping ke arah internasional atau globalnya ke arah Google, dan ping ke domestiknya ke arah detik. Dua-duanya berjalan dengan lancar. Berikutnya adalah netstat. Netstat sendiri menampilkan statik dan informasi tentang koneksi jaringan dan menunjukkan semua koneksi jaringan yang aktif, termasuk alamat IP dan port yang digunakan. Berikut tampilan dari netstat, berikut alamat IP-nya dan portnya. Ini alamat IP-nya, ini portnya, dan sampai ke bawah. Kemudian tracer, jika hanya tracer saja maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Tracer min D, min J, min H, min S, min 4, min 6. Dan di sini saya akan mencoba trace ke detik saja, detik. Di sini saya akan mencoba trace ke detik. Di sini saya menggunakan trace min D agar prosesnya tidak terlalu lama. Tracer sendiri melacak jalur yang dilalui oleh paket data dari komputer A ke tujuan tertentu, seperti alamat IP atau nama domain. Di sini saya mencoba trace ke nama domain. Jika saya trace ke IP, tracer min D, saya coba tracer min D ke DNS saja, ke IP, ke DNS Google. Berikut tampilan untuk trace ke IP DNS Google. Berikutnya adalah petping. Petping sendiri itu adalah untuk menggabungkan fungsi dari ping dan trace. Ini memberikan informasi yang lebih mendetail tentang latensi jaringan dan kehilangan paket pada setiap hop.
antar sumber dan tujuan. Di sini saya mencoba ping ke DNS Google. Berikut untuk tampilan ping ke arah DNS Google. Tampak dari hop 0 ini adalah laptop dari IP address di laptop saya. Untuk hop pertama tampak IP dari access point Linksys yang saya gunakan. Untuk hop kedua ini ada gateway dari WiFi-nya. Hop ketiga ini masuk ke Telkom. Hop keempat ini masuk ke internasional atau gateway dari ISP Telefonica Deutschland yang terletak di Jerman. Dan hop seterusnya sudah masuk ke arah internasional sampai ke DNS Google sendiri. Ini menunjukkan bahwa hasil trace-nya telah komplit. Berikutnya NSLookup. Jika hanya NSLookup saja, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah access point dari Linksys yang saya pakai. Dan di sini adalah IP dari access point Linksys yang saya pakai. Saya akan mencoba ke NSLookup ke detik saja. Jika saya NSLookup ke detik, berikut adalah tampilan untuk alamat IP address atau IP public dari detik. Bisa atas dan bisa bawah. Jika kita coba ping ke IP-nya, ping ke salah satu IP berhasil. Berikutnya adalah NetSH. NetSH sendiri adalah untuk mengelola dan mengonfigurasi pengaturan jaringan pada komputer. Di sini saya memberikan salah satu contoh. Nah, di sini saya memberikan contoh NetS interface IP show config. Berikut untuk tampilan dari NetS-nya, dan saya telah menambahkan comment interface IP show config, dan berikut adalah tampilannya. Saya bersihkan kembali layarnya. Berikutnya untuk root. Root sendiri digunakan untuk menampilkan, menambah, menghapus, dan merubah entry table routing. Saya mencoba root min-f, hasilnya oke. Untuk maksud dari root min-f, clear the routing dan sebagainya. Jika saya masukkan root min-f, maka hasilnya oke. Root min-f sendiri adalah artinya berikut keterangan dari root min-f. Berikutnya adalah net. Jika net saja maka tampilannya akan seperti ini. The syntax of this command is, kita ingin melakukan apa nih?
netnya. Oh ya, net itu digunakan untuk mengelola dan mengkonfigurasi sumber daya jaringan komputer. Jadi netnya ini kita mau ngapain nih? Net pause. Di sini saya mencoba net pause, net computer, dan net user. Dan net user sendiri tampilannya tampak seperti ini. Baik, telah selesai proses praktikum dari tugas 2 mata kuliah jaringan komputer saya. Sekian dan terima kasih.